Halo saudara-saudaraku yang kekasih, rekan-rekan mahasiswa sekalian dan saudara-saudara, saya sapa kita dengan kasih Kristus. Ya, perkenalkan nama saya Domi Safarius, saya mahasiswa STT Jeffrey Jakarta. Nah, saudara-saudara, dengan kesempatan kali ini dan dengan tema besar yang telah ditetapkan oleh panitia pelaksana dalam kegiatan khotbah ini atau lomba khotbah ini itu tentang mahasiswa sebagai penggerak perubahan. Oleh karena itu, sebelum mencapai perubahan yang besar, saya rindu bahwa kita belajar tentang tahapan-tahapan untuk mencapai perubahan yang besar. Itu dari tema kecil yang sudah saya tetapkan dari nas, itu dalam Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat ke-9 dengan tema kecil yaitu tentang tahapan menuju keberhasilan yang sejati. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, siapa sih yang gak mau berhasil dalam hidup ini? Setiap orang pasti mau berhasil, setiap orang pasti mau mencapai apa yang diimpikan. Namun terkadang saudara, banyak orang yang salah mengambil jalan, banyak orang yang salah mengambil cara, banyak sekali orang yang melakukan berbagai cara untuk bisa mencapai keberhasilan, untuk bisa mencapai impiannya. Namun terkadang itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saudara. Itu terkadang tak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saya membawa kita belajar bersama-sama untuk mencapai impian, untuk mencapai keberhasilan yang sejati dengan tahapan-tahapan, dengan cara-cara yang benar berdasarkan firman Tuhan, dan belajar dari kisah salah satu tokoh di Alkitab dan juga salah satu tokoh yang saya kagumi, ya, yang menjadi figur dan teladan buat saya juga belajar bagaimana gaya hidup seharusnya sebagai anak muda dan sebagai orang-orang kepunyaan Allah. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, berdasarkan tema yang saya tetapkan, yaitu yang saya tetapkan tadi, itu tentang tahapan menuju keberhasilan yang sejati. Saudara-saudara, pada ayat 1 sampai ayat yang kelima saya simpulkan ada beberapa hal yang Tuhan sampaikan kepada Yosua, ya. Dan Tuhan memulai dan mengingatkan Yosua, saudara, tentang apa janjinya kepada bangsa Israel, yaitu janji mengenai tanah perjanjian atau tanah apa? Tanah Kanaan itu, ya. Itu saudara-saudara bisa baca dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat itu dari saudara. Lalu yang berikut janji akan kemenangan, saudara, dalam ayat 5 bagian A, ya. Dan janji perlindungan itu terdapat dalam bagiannya ayat 5b, ya. Setelah itu Tuhan menyatakan, ya, pesannya kepada Yosua yang berisi peneguhan, dorongan, semangat, ya, dan juga apa, nasihat-nasihat, ya. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya hal-hal tersebut yang sudah Tuhan sampaikan kepada Yosua tidak hanya berlaku pada Yosua pada konteks tersebut, tetapi juga berlaku bagi kita semua, berlaku bagi kita sekalian sebagai agen perubahan yang akan Tuhan pakai dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di lapangan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, tanpa panjang lebar lagi, mari kita belajar bersama-sama tentang apa saja hal-hal yang harus kita lakukan, upaya apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai keberhasilan yang sejati itu tadi, saudara. Oleh karena itu, kita belajar bersama-sama dalam beberapa poin berikut, yaitu yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, saudara bisa membaca bagian ini, itu terdapat pada ayat yang ke-6. Ya, pada bagian ini Tuhan mengingatkan kepada Yosua, saudara-saudara, untuk meneguhkan dan menguatkan hatinya, ya. Hal ini bukanlah sekedar pesan supaya Yosua itu berusaha sekuat tenaga, saudara, untuk suatu tujuan yang belum pasti. Tetapi apa? Tetapi Tuhan menyuruh Yosua demikian karena ada dasar janji Tuhan, saudara. Ada dasar janji Tuhan sendiri yang diberikan kepada bangsa Israel dengan sebuah apa? Sebuah sumpah, sebuah perjanjian kepada bangsa Israel. Itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah kuatkan dan teguhkan hati. Lalu yang kedua, bertindak dengan hati-hati atau bertindaklah hati-hati. Itu terdapat dalam ayat yang ke-7 bagian A, saudara. Ya, pada bagian ini atau pesan berikutnya Tuhan mengulang, ya, agar Yosua itu kuat dan teguh, saudara, supaya dapat bertindak sesuai dengan hukum dan perintah Tuhan, ya. Saudara-saudara, melakukan firman Tuhan itu tidak bisa dilakukan begitu dan lalu-lalu saja, saudara. Kenapa? Karena sesungguhnya, ya, karena pada dasarnya firman Tuhan itu memiliki fungsi untuk mengubah manusia, saudara, baik dari segi perilaku, keadaan, ataupun situasi tertentu. Saudara bisa baca bagian itu terdapat dalam surat Roma, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada pasal yang kedua, ke-12 ayat yang kedua. Ya, sudah bisa dapat hal itu dalam ayat tersebut. Nah, saudara-saudara, saya mau sampaikan bahwa kepada setiap perubahan pasti ada tantangan dan godaan, saudara. Baik itu yang berasal dari iblis maupun yang berasal dari diri kita sendiri atau keinginan daging kita sebagai manusia. Ya, ada tantangannya. Oleh karena itu Tuhan mau kita bertindak hati-hati karena dan ini sudah Tuhan sampaikan, hati-hati, saudara. Bertindak hati-hati. Bagaimana bertindak hati-hati? Membaca firman Tuhan itu supaya kita tahu apa? Tahu apa yang harus kita lakukan dan tidak salah jalan. Ya, ada beberapa hal menarik yang akan kita pelajari bersama tentang apa saja tantangan dan apa saja hal yang akan kita hadapi nanti ketika
melakukan suatu tugas yang Tuhan berikan dan bagaimana upaya kita mengatasi hal-hal tersebut, ya. Lalu yang berikut poin yang ketiga adalah jangan menyimpang supaya beruntung, saudara. Ya, itu ayat yang ketujuh bagian B. Ya, saudara-saudara, keteguhan hati, ya, ini keteguhan, berbicara tentang keteguhan hati, saudara. Ya, pada saat Yosua tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka apa? Hasilnya Yosua akan beruntung, saudara. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kata beruntung di sini bukan dalam pengertian seperti orang yang yang mendapatkan hadiah undian, saudara, bukan seperti itu, ya. Tetapi memiliki arti hidup yang berhasil karena adanya hikmat, kebijaksanaan, saudara, pengertian, kepintaran, kehati-hatian, terlebih lagi keahlian, saudara, ya. Dan memang itulah fungsi dari firman Tuhan itu sendiri, ya. Seperti yang Rasul Paulus katakan juga yang diajarkan kepada anak rohaninya Timotius. Saudara bisa baca dalam 2 Timotius pasalnya yang ke-13 ayatnya ke-16. Saudara bisa dapatkan hal itu di situ. Nah, saudara-saudara, saya mau sampaikan bahwa kunci keberhasilan kita bukan karena dari kita sendiri yang pintar atau bijaksana, saudara, ya. Tetapi melainkan karena firman Tuhan yang membuat kita menjadi orang yang pintar dan bijaksana, ya, yang bijaksana, sehingga lewat firman Tuhan kita akan menjadi orang-orang yang berhasil di dalam hidup kita sekalian. Amin. Lalu poin yang berikut yang keempat, saudara-saudara, perkatakanlah firman Tuhan. Saudara-saudara bisa baca bagian ini pada ayatnya ke-8 bagian A, yaitu dua pesan Tuhan selanjutnya kepada Yosua, saudara. Ada langkah-langkah, ya, langkah-langkah apa yang harus diambil terhadap firman Tuhan itu sendiri. Nah, saudara-saudara, langkah pertama adalah perkatakan firman Tuhan dalam bagian ini. Dan saudara, firman Tuhan hanya dapat diperkatakan ketika kita sudah membaca firman itu, ya. Atau kalau kita belum membacanya, setengahnya kita sudah pernah mendengar firman Tuhan itu sebelumnya, saudara-saudara, ya. Dan penting sekali saya mau sampaikan, saudara, dalam bagian ini tentang penggunaan firman Tuhan ini. Penting sekali kita untuk membaca firman Tuhan. Setengahnya ketika kita nggak membaca, pernahlah kita mendengarkan firman ini supaya kita bisa memperkatakannya dalam hidup kita. Ya, jadi saudara-saudara, sebelum kita bisa mengalami hidup yang berhasil, nah ini kita harus memiliki disiplin untuk membaca firman Tuhan, ya. Karena saya mengingatkan saudara bahwa iman kita hanya bisa bertumbuh lewat firman Tuhan. Itu saudara yang saya ingatkan. Iman kita hanya bisa bertumbuh lewat firman Tuhan, ya. Lalu poin yang berikut yang kelima adalah renungkanlah firman Tuhan. Saudara, bagian ini saya simpulkan pada ayatnya ke-8 bagian B. Langkah berikutnya adalah merenungkan firman Tuhan tersebut. Ya, saudara-saudara, kata merenungkan di sini memiliki arti lain, yaitu mempelajari dan mengulang. Ya. Setelah kita memiliki disiplin untuk membaca firman Tuhan, saatnya firman itu menjadi nyata dalam hidup kita, saudara. Ya, menjadi nyata, ya, harus kita aplikasikan dalam hidup kita, ya, dengan mempelajari dan diterapkan sebagai petunjuk hidup kita. Nah, saudara-saudara, ini poin yang penting. Firman Tuhan itu adalah petunjuk hidup kita. Ya, bagaimana supaya kita dapat tahu apa yang harus kita lakukan ke depan? Baca firman Tuhan, karena itu adalah petunjuk untuk kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, poin yang berikut. Dan sebelum masuk ke dalam poin yang berikut ini juga, saya mau sampaikan bahwa dari poin yang sebelumnya saya sebutkan tentang hal ini tadi, yaitu arti lain dari merenungkan adalah memperkatakan, ya, memperkatakan firman dengan mulut kita sendiri adalah bagian yang penting juga dalam Alkitab, saudara. Alkitab banyak sekali memberi contoh kepada kita, ya, memperlihatkan pentingnya mengucapkan firman Tuhan sebagai langkah iman yang membawa kita kepada mujizat dan terobosan atau kepada suatu keberhasilan bagi hidup kita, saudara-saudara sekalian. Lalu yang berikut poin yang ke-6, saudara, jangan kecut dan tawar hati. Nah, saudara-saudara, perlu saya sampaikan kepada saudara bahwa bagian ini, ya, bagian ini terdapat pada ayat yang ke-9a yang saya simpulkan bahwa ini adalah ketiga kali Tuhan memperingatkan bagian ini. Jangan tawar hati, ya, jangan ragu, jangan bimbang, saudara, jangan ragu-ragu, ya. Dan saudara, pesan Tuhan pada bagian ini untuk ketiga kalinya Tuhan mengingatkan Yosua. Ini saya katakan tadi, saudara-saudara, untuk tetap kuat dan teguh, ya, karena Tuhan mengetahui ada bahaya, saudara, ada bahaya yang akan dialami. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, tetap teguh dan jangan ragu-ragu. Terus saudara, pada poin yang terakhir ini, pada poin yang ke-7, terdapat pada ayat 9b yang saya sebutkan, yaitu tentang Tuhan selalu menyertai. Percayalah bahwa dengan setiap proses yang kita alami dan kita lalui, Tuhan beserta dengan kita dan Tuhan senantiasa menopang, mengurapi dan berjalan di depan kita. Terima kasih saudara-saudaraku sekalian. Salam hebat luar biasa.